Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reka Puspita Rusadi tentunya di acara yang sama, yaitu tentang diskusi properti, di mana kita akan membahas semua tentang properti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi yang sangat-sangat menarik, yaitu tentang kenapa harga properti di setiap tahunnya selalu naik. Bahkan bukan di setiap tahun, bisa jadi di setiap bulan ataupun besoknya itu bisa langsung naik. Bener. Seperti yang ada kayak ini, satu influencer properti yang biasanya bilang hari Senin harga naik. Bener. Nah, itu kita akan bahas kenapa hari Senin harga naik itu ya Mas ya. Kenapa properti selalu ada kenaikan harga. Nah, kali ini ditemani oleh Mas Esa Nur Islami. Oke, Mas Esa. Gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak, baik. Alhamdulillah, luar biasa ya. Oke Mas, seperti yang saya sebutkan tadi, kenapa harga properti itu selalu naik nih Mas? Nah, sebenarnya ini memang fenomena yang menarik ya Mbak ya. Iya. Terutama properti kan juga produk investasi, Nah. tetapi para pelaku yang bergerak di bidang properti selalu menekankan gitu. Berbeda dengan produk investasi yang lain, properti selalu naik gitu kan. Nah, itu sebenarnya kenapa kan yang jadi pertanyaan kita semua tentunya, yang teman-teman yang di rumah pun juga pasti menanyakan. Bener kan, banget. gitu. Jadi kenapa sih begitu? Hari ini harganya sekian. Bener. Terus ketika kita memutuskan untuk menunda dulu, tiba-tiba harganya udah naik, jadi nggak kebeli. Nah. Kebanyakan seperti itu ya Mas ya. Nah, kayak emas bisa mungkin atau saham, produk investasi lain pun juga ketika mereka juga ada fasenya turun kan begitu, tapi juga bisa juga naik gitu. Nah, tetapi yang menjadi menarik di properti ini, kenapa kok properti dan banyak pelaku usaha di properti selalu menjanjikan properti selalu naik gitu kan. Benar. Nah, mungkin kita membahas yang pertama soal yang paling ringan, yaitu sesimpel supply and demand gitu kan. Dimana setiap populasi manusia atau mungkin jumlah populasi penduduk kan selalu bertumbuh. Nah, benar. Kenaikan tiap tahunnya. Otomatis ini yang membuat kebutuhan akan tempat tinggal itu selalu meningkat tiap tahunnya. Nah, kita ketahui bahwasanya kebutuhan rumah akan tempat tinggal itu selalu tinggi begitu. Sehingga ketika hukumnya adalah ketika permintaannya tinggi dan penyediaannya itu nggak bisa memenuhi permintaan tersebut, otomatis harga propertinya ya naik gitu. Itu kalau ngomongin masalah properti. Kalau itu ngomongin masalah supply and demand. Supply and demand benar. Dan terus ketika kita ngomongin supply and demand itu ketika ngomongin secara keseluruhan, di mana mungkin ketersediaan tanah atau bumi kita, wilayah kita itu sudah ditentukan dari awal, yaitu yang memang anugerah dari Allah begitu untuk kita semua, dan itu akhirnya banyak dicari atau dibutuhkan oleh manusia yang selalu bertumbuh itu tadi, sehingga barangnya tetap tetapi permintaannya tinggi begitu, sehingga ini yang tidak berimbang, sehingga itu yang membuat harga properti itu selalu naik, supply and demand-nya tidak berimbang. Kemudian kita ngomongin supply juga, kita kerucutkan, kita melihat mungkin kalau dari peta Google gitu ya, peta globe atau sebuah secara geografisnya mungkin di Indonesia sendiri atau khususnya di Pulau Jawa sendiri, lahan yang berwarna hijau itu masih banyak dari atas nih. Ketika ngomongin begitu, nah ini lahan yang masih kosong banyak, tapi kenapa kok selalu naik? Ya, kita melihat juga permintaan atau demand-nya itu sendiri. Banyak di kita selalu mencari yang rumah atau lokasi yang strategis, misal di perkotaan atau yang dekat kota. Dan karena lahannya terbatas, permintaannya tinggi, akhirnya mau nggak mau harganya naik begitu Mbak. Kalau ngomongin supply demand, karena pertumbuhan penduduk itu juga mempengaruhi jumlah permintaan rumahan juga ya. Tapi di sisi lain juga kita ngomongin inflasi. Mau nggak mau beberapa pakar juga mengamini hal ini, bahwasanya inflasi itu sendiri mengakibatkan harga bukan hanya properti, harga semuanya, misal material untuk komponen membangun rumah itu sendiri, kemudian harga tanah akhirnya naik begitu.
Nah, hubungannya apa? Ya, inflasi itu membuat mungkin nilai mata uang itu semakin melemah misal. Jadi yang dulunya uang 1.000 itu sudah bisa membeli sekian kubik pasir, sekarang untuk mendapatkan jumlah yang sama ya diperlukan uang yang lebih banyak gitu, karena nilai mata uang itu sendiri turun. Itu yang membuat juga kenapa harga properti itu selalu naik begitu. Nah, bicara soal kenapa harga properti naik itu kan tadi dipengaruhi paling mendasar tuh di 3 hal itu tadi. Bener. Ya pasti ya, memulai pertumbuhan penduduk, ada inflasi, terus ada hukum supply and demand. Nah, sebagai orang awam nih ya, sebagai misalnya kita menyikapinya harus bagaimana, Mas? Nah, untuk mungkin ini ketika teman-teman semua yang menanyakan kenapa kok terjadi selalu naik gitu untuk harga properti. Kemudian kalau pertanyaannya misal dibalik, kemudian kalau inflasi naik, oke. Kalau deflasi bagaimana gitu kan? Apakah bisa turun? Ya lagi-lagi kita kembalikan permintaan di pasar atau kebutuhan yang ada di pasar itu masih belum tercukupi atas supply yang ada begitu. Itu yang membuat mau tidak mau setiap tahunnya mungkin harga properti itu naik. Nah, kemudian untuk cara menyikapinya kita bisa melihatnya begini. Pertama dari sudut pandang misal ketika kita mau berinvestasi, mungkin banyak media berinvestasi di luar sana yang misal emas atau kemudian saham gitu kan. Terus kemudian berikutnya ada properti juga. Ini mungkin keunggulan dari properti ini itu bisa menjadi salah satu pertimbangan kenapa kita harus berinvestasi properti begitu. Yaitu yang pertama itu tadi, ketika kita menginvestasikan uang kita untuk di sektor properti, kita bisa mendapatkan keuntungan, yaitu harga ini akan selalu naik begitu, sehingga tidak ada ruginya ketika kita hari ini meletakkan uang kita di properti, nanti mungkin di 1 tahun bahkan sampai 5 tahun 10 tahun ke depan harga yang kita dapatkan sekarang akan jauh lebih menguntungkan nanti di tahun-tahun berikutnya karena harganya selalu naik gitu. Itu untuk dari berinvestasi. Terus kemudian yang kedua adalah sikap kita untuk menghadapi atau menanggapi hal ini, ya sesegera mungkin untuk berinvestasi properti gitu, mumpung harga yang sekarang masih yang segini gitu ya. Mungkin kalau sekarang rumah harga 200 juta itu ya segera sekarang sebelum harganya nanti naik sampai ke 400, 500 gitu. Karena kalau kita ngomongin nih Mbak, mungkin yang terdekat adalah di Jakarta sendiri. Mungkin kita dulu beberapa tahun yang lalu menjual rumah dengan tipe, misal ngomongin tipe 45. Tipe 45 memang waktu itu pasaran harganya 290-an sampai 250 sampai 290 begitu. Tetapi ketika di tahun ini harganya sudah sampai 400, hampir menyentuh di angka 500 di tipe 45 begitu. Karena memang pertama adalah karena kita lokasi di Kota Batu nih. Benar. Di Kota Batu. Lokasinya cukup strategis juga. Jadi banyak orang yang memang sekarang berbondong-bondong untuk mencari properti atau rumah, villa mungkin itu di Kota Batu memang. Kemudian pertumbuhan wisata di Kota Batu kan juga lagi pesat nih. Kemarin banyak tempat wisata-wisata baru sehingga banyak wisatawan yang datang. Ini yang juga membuat semakin menarik ini orang untuk melirik Batu sebagai sarana investasi properti. Nah, ini yang membuat semakin tingginya permintaan yang ada, sehingga otomatis harga di kota properti di Kota Batu itu sendiri akan semakin tinggi karena permintaannya semakin tinggi. Berikutnya dari hal ini kita juga bisa melihat bahwasanya berinvestasi di 2 tahun yang lalu jauh lebih baik begitu daripada hari ini gitu. Kalau nggak salah quotes dari ada pepatah yang mengatakan bahwasanya waktu yang terbaik untuk berinvestasi adalah tahun lalu atau 2 tahun lalu begitu. Kemudian otomatis kita nggak bisa dong menyesali atau mungkin kenapa nggak dari dulu gitu. Sehingga waktu yang terbaik kedua untuk berinvestasi ya sekarang juga. Jangan menunda. Jangan menunda karena fenomena ini sudah ada. Terus kemudian selain supply and demand itu tadi,
kemudian mungkin inflasi yang ada satu lagi Mbak yang mungkin menyebabkan kenapa harga properti di situ naik. Kalau kita ngomongin harga properti naik yang ada mungkin di Jagadland yang ada di Kota Batu, dulu Jagadland mungkin waktu pertama kali membuka ya posisinya berada di tengah lahan yang memang belum ramai penduduk waktu itu. Kawasannya belum terbentuk. Tetapi dengan hadirnya Jagadland di situ, akhirnya jalan yang dulunya kalau nggak salah kata orang dulu, kata orang di sekitar, orang jam 8 atau jam 7 malam ke atas sudah nggak ada yang berani lewat situ gitu kan. Tetapi sekarang dengan adanya Jagadland, kemudian banyak pengunjung di sana karena kita sewa kelolakan juga yang di sana, terus kemudian akhirnya terbentuk, terus kemudian banyak mungkin yang mengembangkan juga lahan-lahan di sekitar Jagadland menjadi pemukiman juga, akhirnya kawasan tersebut akhirnya terbentuk dan ramai, sehingga itu yang juga membuat daya tarik itu sendiri yang semakin meningkatkan permintaan yang ada. Mungkin kawasan itu akhirnya jadi dilirik banyak orang gitu, sehingga karena permintaan lagi-lagi naik ya membuat harganya semakin naik karena supply-nya itu terbatas begitu. Terus juga terpengaruh juga sama jumlah unitnya juga semakin terbatas ya Mas ya. Value-nya pun semakin bertambah. Benar, value mulai dari pasungnya juga. Perumahan juga semakin ramai. Itu juga mengindikasikan bisa jadi ini harganya enggak sekarang masih 500, mungkin tahun depan bisa sampai 700 juta ya Mas ya. Sehingga ketika pertanyaannya adalah kenapa harganya naik, ya 3 itu yang menyebabkan properti selalu naik gitu. Oke Mas, kita kalau misalnya nih Mas ya, kita tadi bicara saat ini adalah waktu yang tepat untuk investasi. Investasi yang perumahan atau villa yang bagaimana sih Mas yang menurut Mas Esa itu menarik? Kalau kita melihat dari fenomena yang properti selalu naik itu, menguntungkan dong properti gitu. Tetapi yang menjadi catatan mungkin bagi kita sebelum melakukan investasi properti, kita harus melihat apakah yang menguntungkan. Oke Mas, kita kan tadi udah ngobrol nih, saat ini berarti waktu yang tepat untuk investasi. Benar. Karena kita nggak bisa memprediksikan kapan harga properti itu naik. Benar. Nah kalau misalnya pertanyaannya, bagaimana sih investasi yang tepat untuk villa? Kalau untuk villa nih ya, baru untuk hunian, itu gimana Mas? Karena kita tadi ngambil contohnya adalah di Jagadland yang di Batu, kita ngomongin villa gitu. Tapi sebelum itu kita mungkin lebih membahasnya secara umum Mbak. Kalau investasi properti itu kita dapat jaminan misal harga setiap tahunnya naik gitu kan. Tapi apakah itu nanti menguntungkan dalam tanda kutip? Kenapa kok saya berbicara seperti itu? Misal kita sudah menentukan untuk membeli rumah, tapi ada fenomena yang menarik. Kita ketika membeli rumah di sebuah tempat kemudian ternyata di sana perkembangan kawasannya sangat lambat, atau mungkin lingkungannya tidak terbentuk, atau atau daerahnya mungkin hanya stagnan, hanya yang dulunya lahan kosong sekarang ada rumah saja misal begitu, sehingga bisa jadi lahan tersebut atau tanah tersebut setiap tahunnya akan naik, tetapi dia tidak menguntungkan dari investasi. Kenapa? Semisal nanti dia akan dijual kembali pun orang nggak akan tertarik di sana karena kawasannya yang ada adalah justru kawasan yang mati begitu, nggak ada kehidupan lah istilahnya. Orang-orang hanya membeli dan dibiarkan begitu saja, karena banyak juga perumahan yang sudah ada benar. Justru mangkrak kan. Iya gitu. Benar, itu jadi satu. Apakah menguntungkan? Nah, oleh karena itu kita harus ketika kita mau berinvestasi properti atau bahkan membeli rumah, itu yang harapannya yang bernilai investasi itu tadi atau yang menguntungkan. Nah, kalau ketika berbicara yang menguntungkan yang seperti apa? Pertama adalah pastikan benar-benar dia lokasinya strategis. Karena lokasi ini mau nggak mau akan sangat menentukan semuanya. Atau paling nggak seminimal mungkin ketika lokasinya memang belum berkembang, kita melihat ke depan potensinya seperti apa lokasi tersebut. Karena dari lokasi yang strategis itu menentukan semuanya, dari kenaikan harganya, terus kemudian perkembangannya pesat atau tidak begitu. Ketika kita mengambil contoh di Jagadland Batu misalnya. Jagadland Batu ini mungkin dulu di tahun 2017 dia hanya lahan kosong dan dilewati jalan kecil,
penghubung antar kampung, dan itu jam 8 malam ke atas sudah nggak ada yang berani lewat gitu. Tetapi ketika di sana mulai dikembangkan untuk sebuah konsep villa gitu, kita bisa melihat ini lokasinya menguntungkan atau tidak. Kita ngomongin Jagat Len Batu. Ketika ngomongin Jagat Len Batu, dulu misal kenapa banyak orang yang berani meletakkan investasinya di sana? Karena kita tahu banyak user batu itu berasal dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo gitu. Kenapa mereka meletakkan di sana? Karena di Jagat Len Batu itu sendiri bisa terlihat gitu lokasinya. Lokasinya itu nggak jauh dari tempat wisata. Kita melihat di sana ada BNS di bagian bawah, kemudian di atasnya itu ada Coban Rais, Batu Flower Garden, banyak terus ya. Ada Predator Fun Park, ada Jati Park 1, 2, 3 begitu. Dan di sana akses dari Jagat Len Batu itu dilewati oleh banyak tempat wisata itu ketika mau ke sana. Dan ini menjadikan kenapa Jagat Len Batu ini atau bisa bernilai investasi yang menguntungkan. Itu bisa juga diterapkan di tempat-tempat yang lain. Melihat nih potensinya di mana. Apakah ini nanti ke depan akan menjadi pusat keramaian? Apakah itu ke depan nanti akan banyak dilewati, misal pusat industri bisa jadi gitu ya. Industri yang jelas pusat keramaian lah. Pembelanjaan, industri atau pendidikan apapun itu yang membuat semakin menarik berinvestasi di lokasi tersebut. Setelah kita ngomongin lokasi, otomatis dan banyak nanti bisa berkembang jauh lebih baik, maka itu yang membuat capital gain dari nilai properti yang ada di sana itu semakin naik di tiap tahunnya. Sederhananya adalah capital gain itu tadi, ketika harganya sekarang 200 juta, tahun depan jadi 250 juta. Nah, 50 juta itu tadi yang kenaikan dari tiap tahunnya itu tadi. Dan 50 juta ini tadi naik ya karena faktor-faktor tadi, mulai dari lokasinya semakin strategis, kawasannya yang semakin berkembang begitu. Itu tips pertama ketika kita memilih atau menentukan kita mau berinvestasi di mana. Tetapi itu sudah menguntungkan, Mbak ya. Itu sudah menguntungkan ketika ngomongin capital gain-nya naik tiap tahun. Itu kan sudah dan itu pasti ketika ngomongin properti harga tiap tahunnya pasti naik, itu sebuah keuntungan sendiri. Tetapi tips dari saya mungkin bagaimana caranya yang menguntungkan ini semakin menguntungkan lagi adalah carilah properti ketika mau berinvestasi di sana yang bisa menghasilkan revenue tiap bulan. Passive income. Benar. Jadi nggak sekedar kenaikan capital gain tiap tahun, tapi per bulannya juga menghasilkan revenue, yaitu revenue tiap bulan ini adalah dari misal dibuat kos-kosan, misal dibuat kontrakan, misal atau disewakan menjadi villa begitu. Nah ini jadi ketika tiap tahunnya dari 200 juta jadi 250, kita ada kenaikan nilai. Kemudian per bulannya ada passive income nih dari properti kita. Misal per bulan ketika disewakan kita mendapatkan passive income 10 juta spare dari sewa tersebut. Itu kan menjadi nilai keuntungan tersendiri begitu bagi pemilik properti yang ada di sana. Tiap tahunnya ada keuntungan, tiap bulannya ada keuntungan gitu. Kemudian selain itu yang menguntungkan lagi adalah atau biar kita lebih menguntungkan, carilah momen untuk berinvestasi. Nah itu Mas, yang sulit itu menentukan momen itu kan, karena kebanyakan orang besok aja besok aja, atau pas menunda, ketika dia menunda tiba-tiba harganya udah naik, jadi nggak jadi kebeli. Nah selain waktu yang terbaik untuk berinvestasi adalah hari ini, mungkin yang waktu terbaik yang bisa kita lihat ketika kita melihat siklus krisis yang ada di dunia gitu. Siklus krisis itu kan bisa terbaca atau bisa terprediksi kan. Berita-berita atau para pakar sudah menyebutkan di internet kapan prediksi akan terjadi krisis atau siklus sekian tahunan gitu.
Dan itu bisa menjadikan peluang atau catatan khusus kita mungkin di sana waktu yang tepat untuk berinvestasi, yaitu di saat krisis. Kenapa? Karena yang menarik adalah kita selalu percaya bahwasanya setelah badai selalu ada musim semi. Gitu. Nah, setelah krisis pasti ada fase untuk musim seminya gitu. Dan ketika krisis mungkin ini sedikit tricky ya Mbak ya. Jadi saat krisis mungkin si developer ini berusaha berlomba-lomba agar barang dagangannya bisa laku. Jadi lagi banyak pixel ya ibaratnya gitu. Banyak diskon, hadiah, bonus, potongan. Bahkan harga-harganya bisa kita bisa mendapatkan harga-harga yang menarik begitu dari sana. Potongannya bisa besar gitu. Jadi itu yang membuat kenapa berinvestasi itu kita mencari, atau kalau bisa carilah waktu yang tepat untuk berinvestasi, yaitu di fase krisis itu tadi. Misal di corona ini nih. Sekarang pandemi nih ya, berarti ini benar-benar waktu yang pas banget ya. Benar. Kayak misal di corona ini, kemarin banyak properti bahkan Jagadland sendiri pun kita lagi banyak diskonan atau promo-promo, bahkan menjual pun sebisa mungkin, kalau ibaratnya adalah nggak untung pun nggak apa-apa, yang penting bisa terjual begitu. Dan itu akhirnya membuat mungkin bagi para customer ya ini adalah fase yang tepat untuk segera berinvestasi di bidang properti. Mumpung harganya lagi murah-murahnya, mumpung bonusnya lagi banyak-banyaknya, mumpung potongannya lagi besar-besarnya gitu. Dan bahkan nggak sekedar potongan dan bonus Mbak, banyak properti juga yang mungkin juga salah satunya Jagadland yang lagi mempermudah skema bayar. Misal tanpa DP. Kalau kita kemarin kan ada promo itu, tapi mungkin sayang sekali untuk bagi yang kemarin waktu kita buka tanpa DP dan belum mengambil itu, ya kesempatan itu sudah terlewat. Gitu, ya. Lagi-lagi yang ada penyesalan gitu kan. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Kenapa nggak kemarin-kemarin ambilnya? Iya, itu banyak yang disesali sih. Nah, tetapi sekarang misal Jagadland lagi masih membuka tenor yang sampai bisa in-house 10 tahun. Itu kan jarang-jarang kan developer untuk membuka in-house yang sampai selama itu gitu. Ketika ini nggak segera dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku investasi atau para investor, ya kesempatan ini akan terlewat sama halnya yang tanpa DP kemarin, atau bahkan kemarin ketika kita jual cash keras dengan harga HPP itu mungkin sekarang sudah nggak lagi. Kenapa? Itu tadi fasenya sudah lewat, kesempatannya mungkin sudah lewat. Yang beruntung adalah Anda yang kemarin memanfaatkan hal itu. Benar. Gitu. Nah, karena nggak mungkin dapat lagi kan Mas, karena setiap ininya pasti berbeda. Benar. Berjualan dengan harga PP di kondisi normal, ya sama saja bunuh diri dengan bagi developer gitu kan. Kita memutarkan bisnis kita dari mana? Tetapi dari yang ada sekarang ini bisa menarik, atau apa namanya? Ini mungkin nggak jauh nih dari new normal kemarin, dan kita akan masuk ke fase normal atau biasa lagi begitu kan di tahun depan. Sehingga sebelum tahun depan, mungkin sebelum harga normal lagi, sebelum harga normal lagi, ya silahkan dimanfaatkan waktu akhir tahun ini. Biasanya akhir tahun juga lagi banyak bonus, lagi banyak kemudahan untuk skema bayar, ya segera dimanfaatkan bagi para pelaku investasi untuk mengeksekusi begitu. Cukup keren Mas. Jadi kita memang sih bahkan kalau misalnya kita lihat biasanya ini ya, kita kalau ngobrolin properti yang lebih besar ya, bahkan di properti yang besar pun ketika dia ada ditayang di stasiun TV swasta gitu, biasanya mesti bilang investasi sekarang atau beli sekarang karena harga Senin pasti naik kayak gitu. Karena kita nggak tahu, kita nggak sebagai pembeli, sebagai customer kita nggak tahu, karena ketika saat ini kita mendapatkan keuntungan bagi customer. Pertama diskonnya, terus potongan harga. Mungkin ini bocoran juga, mungkin meskipun saya sebagai developer nih ya, dari perusahaan developer, tapi dengan kondisi yang saya sebutkan tadi, ini mungkin bocoran bagi para investor atau calon yang akan berinvestasi, calon customer, untuk yaitu tadi celah-celah developer itu di sana. Jadi saya memberikan bocoran ke semuanya mengenai celah-celah developer di sana, sehingga kenapa kok sekarang waktu yang tepat untuk berinvestasi begitu. Oke, sangat-sangat menarik nih. Ini benar-benar kesempatan emas bagi yang mau beli rumah.
Benar. atau yang masih berencana beli rumah ataupun investasi di bidang properti, ya memang saat ini waktu yang tepat, karena di masa-masa pandemi kayak gini, ini masa badainya tadi, kita nggak tahu tahun depan bagaimana. Dan tapi kita percaya bahwa tahun depan adalah musim semi kita nih. Benar. Sehingga ketika sekarang menentukan investasi, di saat musim semi ke depan kita bisa panen begitu kan. Nggak ada ruginya. Benar-benar nggak ada ruginya sih. Menurut yang bisa saya simpulkan, kalau misalnya mengenai investasi properti, ya memang sangat menguntungkan ya Mas ya. Di setiap tahunnya pasti ada kenaikan, bisa ada capital gain-nya itu tadi. Tapi itu tergantung dari kawasannya juga. Benar. Kawasan yang berkembang atau tidak ya. Nggak semuanya. Jadi ini tadi juga kita sempat menyinggung tipsnya untuk berinvestasi yang menguntungkan di bidang properti itu yang seperti apa. Oke Mas, ada gimana? Bahkan yang menarik ketika yang menguntungkan tadi nggak cuma capital gain gitu yang naik, tapi ada revenue setiap bulannya. Bahkan bisa jadi rumahnya itu bisa mencicil rumahnya sendiri gitu kan. Jadi yang beli nggak bingung-bingung nih. DP di awal terus udah selesai. Karena dia bisa menghidupi dari itu tadi, biaya sewa, biaya apa, kemudian sewa kelola itu tadi dijadikan sebagai cicilan per bulannya ke developer gitu. Oh iya, berarti apalagi jarang banget ya Mas ya, kayak properti, apalagi yang kita kalau misalnya kita bicara yang di Batu juga ada yang garansi sewa kelola juga jarang. Bener. Nah, salah satunya dijaga juga ada garansi sewa kelola. Tapi lagi-lagi adalah ketika ngomong capital gain naik, menguntungkan apa enggak? Menguntungkan jelas. Terus kemudian revenue setiap bulannya ada, itu menurut Mbak menguntungkan apa enggak? Ya sangat menguntungkan. Nah, ada yang ada yang lebih menguntungkan lagi ketika sewa kelolanya sudah ada yang ngurusin, Mbak. Iya benar. Nah, ketika kalau kita mungkin harus nyewakan, ngontrakin, bikin kos-kosan, tapi harus jaga kosannya. Kemudian yang ngurusi yang petugas kebersihan ya kita, yang ngurusi keamanannya kita, tapi itu yang jadi pekerjaan utama tertinggal bisa jadi benar, gitu. Bisa jadi bahkan properti kita yang nggak terurus bisa jadi karena ribut dengan pekerjaan utama. Tapi kalau udah ada yang sudah ada yang ngurusin, ini yang justru jauh lebih menguntungkan gitu. Kita tinggal terima bersihnya kan ya. Benar. Jadi kalau tipsnya untuk berinvestasi ya, pilihlah yang menguntungkan dari 3 hal tadi. Mungkin paling nggak minimal salah satu lah ya yang ada di komponen properti Anda gitu. Tetapi kalau bisa 3-tiganya, kenapa milih yang bisa salah satu kan? Iya benar sekali sih Mas. Oke, kalau ini benar-benar pembahasan yang sangat-sangat menarik sekali. Mulai dari kita menelusuri sampai kita membicarakan kenapa harga properti terus naik, terus investasi yang aman dan menguntungkan di bidang properti itu seperti apa, sempat kita singgung dan kita bahas. Sangat-sangat menarik sekali. Closing statementnya gimana Mas? Untuk kenapa harga properti selalu naik dan kenapa investasi properti ini sangat menguntungkan? Oke. Yang jelas properti ini salah satu cara mengamankan dana investasi Anda, sehingga saya tekankan lagi, terlepas dari properti yang menguntungkan yang bagaimana, yang jelas dimanapun investasi properti tetap menguntungkan. Terus kemudian tips atau mungkin saran bagi Anda semua yang mau menginvestasikan dana investasi Anda ke bidang properti, carilah yang keuntungannya itu berlipat-lipat begitu. Carilah yang memiliki banyak keuntungan sehingga nilai investasi Anda itu tadi bisa semakin mempercepat keuntungan yang akan Anda rasakan gitu. Selain tiap tahunnya, kalau bisa yang menguntungkan tiap bulannya dan nggak bikin ribet. Jadi, dan yang terakhir adalah pesan saya seperti yang ada di pepatah itu tadi, waktu yang terbaik untuk berinvestasi adalah hari kemarin. Gitu. Tetapi itu nggak akan bisa terjadi karena sudah terlewat, sehingga hari yang tepat untuk berinvestasi ya saat ini juga, ya sekarang ini juga gitu. Jadi jangan lewatkan momen, jangan lewatkan kesempatan, karena kesempatan nggak akan terulang untuk kedua kalinya begitu. Oke, terima kasih pembahasan yang sangat menarik sekali. Kembali lagi,
Jangan lupa buat teman-teman yang nonton diskusi properti ini, jika ada pengen materi apa yang diangkat di diskusi properti, silakan komen. Dan jangan lupa menyalakan notif biar nggak ketinggalan diskusi properti di lain waktu. Jangan lupa subscribe, like, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.